Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisangga Hairurasa dengan NIM 200-136 dari kelas TPB. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas remedial teknik pemboran. Yang pertama itu ada hal problem, di mana ada pipa terjepit yang dibagi menjadi 3, yaitu ada different pipe sticking, yang kedua ada casing, yang ketiga ada mechanical sticking. Terus yang kedua ada slugging shell atau caving, terus ada hilang lumpur atau loss circulation, dan yang keempat swelling. Untuk differential sticking itu sendiri merupakan perbedaan tekanan di titik lumpur dengan tekanan formasi pada lapisan permeable. Untuk penyebab terjadinya differential sticking itu bisa lumpur terlalu berat, tekanan formasi yang rendah, dan formasi poros dan permeable. Indikator terjadinya kick itu ada kenaikan tekanan SPP, adanya rangkaian pipa bor tidak dapat digerakkan, tekanan formasi lebih besar dari tekanan hidrosasi. Untuk mencegah terjadinya differential sticking itu bisa dengan berat lumpur yang dikurangi, mengurangi kelenturan tripolar, air filtrasi dibuat serendah mungkin, dan mengurangi faktor gesekan. Untuk menangani kejadian differential sticking sendiri itu, lakukan work on pipe sambil sirkulasi dan gunakan lumpur kaca L yang benar. Selanjutnya itu ada mechanical sticking, yang dimana mechanical sticking itu sendiri merupakan kondisi yang dimana pipa bor mengalami terjepit secara mekanis ketika runtuhan dari formasi dan slugging formation mempersempit diameter. Untuk penyebab sendiri dari mechanical sticking itu adanya green cement, tingginya sudut lubang bor, adanya collapsed casing. Dan indikator terjadinya mechanical sticking itu ada pipa bor nggak bisa diangkat atau tidak bisa diputar. Terus ada standby pressure yang naik, kemudian ROP naik dan BOP turun. Untuk mencegah terjadinya mechanical sticking itu bisa menggunakan jenis lumpur pemboran yang tidak menyebabkan swelling, mengganti bahan lumpur menjadi oil base mat atau kaca polimer. Dan penanganan sendiri saat terjadinya mechanical sticking itu bisa memutar dan menarik drill pipe yang terjepit atau mengaktifkan drill jar. Kemudian ada bisa injeksi cairan organik bertujuan sebagai pelumas dan tetap melakukan pemutaran. Atau bisa dengan juga menjaga berat densitas lumpur harus lebih dari tekanan formasi. Selanjutnya yaitu ada casing, yang dimana terjepitnya pipa karena kondisi dimana terbentuknya kelokan pada lubang bor dan terjadi perubahan sudut kemiringan secara mendadak. Untuk penyebab terjadinya casing ini bisingnya rotary table, ada juga perangkaian drill string tidak bisa diangkat atau dicabut. Terus ada dogleg yang diakibatkan WOB-nya terlalu tinggi. Untuk indikator terjadinya casing sendiri itu yang pertama ada sirkulasi normal, tidak ada hambatan. Kemudian ada pipa bor mungkin bisa diputar. Terus ada jepitan terjadi hanya lubang miring. Untuk pencegahan terjadinya casing sendiri itu bisa membuat belokan yang terlalu tajam maksimal dalam 100 feet maksimal 5 derajat. Untuk penanganannya sendiri itu bisa menggunakan drilling jar. Selanjutnya itu ada slugging shell atau caving, yang dimana merupakan suatu kondisi batuan sel mengembang yang disebabkan oleh air dalam waktu yang lama. Untuk penyebab terjadinya slugging shell itu ada pipa bor terjepit, kebutuhan lumpur bertambah, lubang bor membesar, penyemanan kurang sempurna, kesulitan dalam pelaksanaan logging. Untuk indikator terjadinya slugging shell ini ada ROP turun, cutting tidak bisa diangkat dengan sempurna, pipa tidak bisa terangkat. Dan untuk mencegah terjadinya slugging shell bisa dengan mengurangi berat lumpur, mengurangi tekanan pompa, pemakaian bahan penyumbat dalam lumpur. Untuk penanganan saat terjadinya slugging shell itu bisa dengan mud cake-nya dipertebal, densitas diperkecil, memperbaiki sifat dari lumpurnya. Selanjutnya ada loss circulation atau hilang lumpur, yang dimana kondisi hilangnya lumpur pengeboran yang disirkulasikan
karena adanya rekah pada formasi. Untuk penyebab terjadinya loss correlation itu adanya zona yang memiliki permeabilitas, porositas dan unconsolidated, dan adanya rekahan yang terbentuk pada formasi. Untuk indikator sendiri itu tidak adanya lumpur di tangki, naiknya SG tidak diimbangi dengan ROP, masuknya drilling dengan cepat. Untuk mencegah terjadinya loss correlation itu bisa dengan selalu mengecek sirkulasi lumpur. Kemudian bisa cek keadaan di reservoir dan selalu mengecek ROP. Untuk penanganan sendiri saat terjadi loss circulation itu bisa menggunakan metode LCM dan menggunakan blend drilling. Selanjutnya itu ada swelling, yang dimana swelling merupakan proses peningkatan ukuran atau volume formasi batuan akibat penambahan fluida dalam formasi. Untuk penyebab terjadinya swelling itu karena berbagai faktor. Antaranya itu ada konsentrasi fluida tinggi, tekanan pori tinggi, permeabilitas tinggi dan pada formasi. Kemampuan menahan fluida yang baik pada formasi, reaksi kimia antar fluida dan mineral dalam formasi. Kemudian ada indikator swelling. Beberapa indikator swelling yaitu ada kenaikan tekanan formasi, ada kenaikan kadar gas dalam mat, perubahan warna dan konsistensi mat, peningkatan suhu dalam sumur, pergeseran pada indikator pemantauan tekanan. Untuk pencegahan terjadinya swelling itu bisa menjaga konsentrasi fluida dalam batas normal, mengatur tekanan pori dan aliran fluida dengan benar. Ada pula menentukan dan mengendalikan reaksi kimia antar fluida dan mineral formasi, dan memantau memonitoring kondisi sumur secara teratur. Untuk penanganan saat terjadinya swelling itu yang dapat dilakukan untuk mengatasinya itu bisa mengurangi tekanan dan mengurangi konsentrasi fluida, mengurangi produksi gas, membatasi aliran fluida dan mengurangi volume mat yang digunakan. Bisa memantau dan memonitoring kondisi sumur secara teratur untuk memastikan bahwa swelling tidak berkembang dan membahayakan sumur. Untuk soal selanjutnya itu ada abnormal pressure, yang kedua ada kick indicator, dan yang ketiga menjelaskan SOP mematikan kick dengan masing-masing metode yaitu one circulation method atau wet and wake dan two circulation method atau drill method, dan ketiga concurrent method. Yang pertama itu ada abnormal pressure, yang dimana tekanan yang berbeda dari tekanan normal pada formasi batuan tertentu. Tekanan abnormal ini sendiri dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tekanan normal dan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi geologi, proses hidrokarbon, atau pengaruh aktivitas manusia. Tekanan abnormal dapat mempengaruhi stabilitas sumur dan dapat menimbulkan masalah seperti inflow of formation fluid, swelling, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk memantau dan mengendalikan tekanan abnormal untuk memastikan keselamatan sumur dan produksi yang efisien. Oke, yang selanjutnya itu ada kick. Kick merupakan terjadinya fluida formasi yang masuk ke dalam sumur saat proses pengeboran. Untuk indikator terjadinya kick itu ada kenaikan tekanan formasi, perubahan warna dan konsistensi mat, kenaikan kadar gas dalam mat, peningkatan suhu dalam sumur, pergeseran pada indikator pemantau tekanan, kondisi yang tidak stabil pada mat motor atau alat bantu lain, dan perubahan dalam tingkat produksi fluida dari sumur. Selanjutnya ada one circulation method atau wet and wake, yang dimana metode perpindahan fluida dengan mengandalkan gravitasi, dimana fluida diam di sumur selama beberapa waktu dan beratnya sendiri digunakan untuk memindahkan fluida ke permukaan. Selanjutnya itu ada two circulation method atau drilling method, yang merupakan metode perpindahan fluida dengan menggunakan dua tahap, yaitu memompa fluida ke dalam sumur untuk membersihkan dan memindahkan material yang tidak diinginkan. Kemudian
memompa fluida lain untuk mengeluarkan material tersebut. Selanjutnya ada concurrent method. Untuk metode ini itu metode perpindahan fluida dengan menggabungkan dua atau lebih metode sekaligus, seperti menggabungkan one circulation method dengan two circulation method untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya itu ada underbalance drilling, yang dimana akan menjelaskan tentang definisi underbalance drilling, tujuan atau kelebihan dilakukannya underbalance drilling, dan kelemahan underbalance drilling. Underbalance drilling merupakan teknik pengeboran di mana tekanan dalam sumur di bawah tekanan formasi. Hal ini memungkinkan fluida formasi untuk memasuki sumur dan memastikan bahwa formasi tetap terbuka selama proses pengeboran. Untuk tujuan dan kelebihan dari underbalance drilling itu sendiri, pertama bisa memperbaiki kualitas formasi, di mana membantu mencegah kerusakan formasi dan mempertahankan kualitas formasi selama proses pengeboran. Selanjutnya itu menghindari terjadinya kick. Dengan tekanan sumur di bawah tekanan formasi, resiko masuknya fluida formasi ke dalam sumur sangat kecil. Jadi itu bisa mengurangi resiko terjadinya kick. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Underbalance drilling membantu memastikan bahwa formasi tetap terbuka dan produksi selama proses pengeboran. Yang keempat ada mengurangi biaya. Untuk teknik ini sendiri itu membantu menghemat waktu dan biaya dengan menghindari kerusakan formasi dan mempercepat proses pengeboran. Yang kelima bisa meningkatkan efisiensi, karena underbalance drilling ini membantu meningkatkan efisiensi proses pengeboran dengan meminimalkan waktu dan biaya. Dan yang keenam itu mengurangi resiko. Dengan underbalance drilling membantu mengurangi resiko proses pengeboran dengan meminimalkan masalah seperti kerusakan formasi, kick, dan yang lainnya. Untuk kelemahan atau kekurangan dari underbalance drilling, yang pertama biaya tinggi, karena teknik ini membutuhkan peralatan dan teknologi yang canggih dan mahal, sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua itu kompleksitas, yang dimana proses underbalance drilling lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang tekanan formasi dan kondisi geologi, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Yang ketiga itu kesulitan monitoring, yang dimana tekanan dan kondisi formasi dalam underbalance drilling lebih sulit dan membutuhkan instrumen dan teknologi yang canggih. Yang keempat itu resiko produksi. Proses ini memiliki resiko produksi yang lebih tinggi dibandingkan proses pengeboran dengan tekanan balance, seperti adanya resiko kerusakan formasi dan menurunnya produktivitas. Yang kelima itu ada keterbatasan formasi, karena proses underbalance ini tidak dapat digunakan pada semua jenis formasi batuan dan kondisi geologi, sehingga membutuhkan evaluasi dan perencanaan yang tepat untuk memastikan keberhasilannya. Dan soal yang terakhir itu ada menentukan nilai. Jadi kita menentukan nilai dari densitas inflak, berat matlum baru, dan waktu untuk membuang kick. Sebelum kita untuk mengerjakan, kita harus mengetahui data-data yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Untuk menentukan fluida densitas inflak itu kita bisa menggunakan rumus Mattweg dikurangi SICP dikurangi SIDP dibagi 0,052 dikali LDC, yang dimana jika kita memasukkan semua angkanya maka akan didapatkan hasil 3,31 ppg atau pounds per galon. Selanjutnya itu menentukan berat lumpur baru, yang dimana kita perlu menentukan romat pada tekanan formasi fluida densitas dan romat pada overbalance pressure, yang dimana masing-masing itu memiliki nilai 11,524 dan 0,524. Jadi untuk menentukan berat lumpur baru itu kita menjumlahkan keduanya, yang dimana hasilnya itu 12,048 atau 12 ppg atau pounds per galon. Selanjutnya itu menentukan waktu untuk membuang kick. Yang perlu kita tahu yaitu pompa lumpur kapasitas sebagai waktu dari surface sampai bit, yaitu 0,1 barrel per stroke. Yang pertama kita harus mengetahui
saat mengisi dry-string, yang dimana dengan rumus kapasitas dry-string dibagi kecepatan pompa dikali kapasitas pompa, yang dimana diketahui itu kapasitas dry-string itu 200,1 dan dibagi 30 dikali 0,1 sehingga diketahui waktunya 66,7 menit. Selanjutnya saat pengisian anulus, yaitu kapasitas anulusnya itu 479,6 dibagi 30 dikali 0,1 sehingga diketahui waktunya 159,87 menit. Sehingga untuk menentukan keseluruhannya kita jumlahkan, yang dimana 66,7 dijumlah sama 159,87 sehingga hasilnya itu 227 menit untuk waktu membuang kick. Mungkin sekian jawaban dari tugas remedi teknik pemboran 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.